يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk hadir di majelis ilmu, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan kita masih melanjutkan kitab Umdatul Ahkam, masih dalam Kitabut Thaharah dalam bab al-janabah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan bayanu sifati izalatil mani minas thawb, tata cara membersihkan mani dari baju. Baikala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah merahmati beliau, mengatakan, An Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, beliau menuturkan, kuntu aksilul janabata min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku biasa membersihkan atau mencuci al-janabah, artinya air mani bekas junub Nabi sallallahu alaihi wasallam, min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari baju beliau. Fayakhruju ila shalah, maka setelah itu Nabi keluar untuk menunaikan salat. Wa inna buka al-ma'i fi thawbih, dan buka al-ma' yaitu bekas cucian tadi atau noda air yang ada di baju Nabi masih ada di sana. Wa fi lafdin li Muslim, dan dalam riwayat Muslim, laqad kuntu afrukuhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam farkan fayusalli fihi. Sungguh aku menggosok dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu menggosok mani yang dia sudah mengering, farkan dengan sebenar-benarnya, fayusalli fihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengannya, yaitu salat dengan baju tadi. Maka hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari dalam Kitabul Wudu. Beliau masukkan dalam bab ghuslul mani wa farquhu, mencuci air mani dan menggosoknya. Adapun Imam Muslim masukkan hadis ini itu dalam Kitabut Thaharah dari jalan Amr bin Maimun al-Jazari, dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah, kemudian beliau menyebutkan hadis ini. Dan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, jadi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, maka Aisyah radhiyallahu taala anha, atau diceritakan bahwasanya Aisyah beliau mengatakan, atau ada seorang laki-laki, yaitu anna rajulan nazala bi Aisyah. Jadi ada seorang yang dia menginap di rumahnya Aisyah, kemudian fa asbaha yaghsilu thawbahu, di pagi hari dia mencuci bajunya. Jadi di pagi hari dia mencuci bajunya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, innama kana yujzi'uka in ra'aitahu an taksila makanahu. Maka cukup bagimu jika engkau melihat air mani di bajumu, an taksila makanahu, cukup dicuci bagian tempat atau baju yang terkena air mani. Fa illam taro, adapun kalau tidak demikian, maka nadhahta haulah, maka engkau bersihkan, kau cuci yang ada di sekitarnya. Dan dalam riwayat yang lain, maka dikatakan
ada seorang yang dia menginap di rumah Aisyah, fahtalamtu fi thaubayya faqamastuha fil ma. Maka orang ini bermimpi ihtilam di pakaiannya lalu dia merendamnya di air. Maka faro'atni jariyah li Aisyah, maka seorang pelayan Aisyah dia melihatku, fa akhbaratha, dan dikabarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa ba'athat ilayya Aisyah faqalat, kemudian Aisyah mengirimkan utusan kepadaku, kepada orang ini, dan mengatakan, ma hamalaka ala ma sana'ta bi thawbaik. Jadi apa yang membuatmu melakukan itu pada pakaianmu? Kenapa engkau rendam? Maka qultu, dia mengatakan, ra'aitu ma yura'an naim fi manami. Aku melihat apa yang biasa dilihat oleh seseorang dalam mimpinya. Artinya dia ihtilam. Kemudian qalat, Aisyah mengatakan atau bertanya lagi, hal ra'aita fihi ma syai'an? Apakah engkau melihat sesuatu pada pakaian itu? Qultula, maka dia mengatakan tidak. Qalat, kemudian Aisyah mengatakan, falau ra'aita syai'an ghasaltahu. Ya. Aisyah bertanya, seandainya kamu melihat sesuatu, apakah kamu akan mencucinya? Laqad ra'aituni wa anni la akhukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya bisan bidufuri. Dan aku melakukan, yaitu bahwasanya aku pernah melihat tersebut dan aku gosok bekas junub dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi kering, bidufuri, dengan kukuku, yaitu dengan kukuku. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita terkait tata cara membersihkan air mani yang ada pada baju. Maka di hadis ini Aisyah mengatakan kuntu aghsilu. Dan kuntu aghsilu sudah sering kita sampaikan, apabila ada kana kemudian setelahnya ada fi'il mudhari, misalkan aghsilu, maka para ulama katakan tadullu ala kathratit tikrar wal mudawamah alal fi'li. Maka ini menunjukkan kejadian itu sering berulang. Jadi kejadian itu sering berulang. Artinya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliaulah yang mencuci, yaitu baju Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila terkena air mani. Malam takun qarinah ala khilafi dzalik, maka kita katakan demikian, kejadian itu alat tikrar, berulang-ulang, selama tidak ada indikasi lain yang menyelisihinya. Karena di sana Aisyah menggunakan redaksi fi'il mudhari yang sebelumnya ada kana, yaitu kuntu aksilul janabah. Aku biasa mencuci al-janabah, artinya air mani bekas junub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu taala dalam Mauridul Afham, apa yang dimaksud janabah di sini? Ai almani wa huwa minar rajul maun abyad thakin. Itu air mani laki-laki itu warnanya putih dan dia kental. Jadi dan dia kental. Kemudian wa inna buqa alma, dan sesungguhnya buqa alma artinya di sini al-laun al-mukhalif lima haulaha. Warna yang berbeda dengan apa yang ada di sekitar baju. Berarti ini bisa kita katakan noda air bekas cucian dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian di hadis yang kedua, Aisyah mengatakan laqad kuntu, sungguh aku telah afrukuhu min thawbi Rasulillah, menggosok air mani dari baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernyataan laqad kuntu, para ulama jelaskan, maka ini termasuk di antara kalimat yang muakkidatun bi thalathati atau bi thalathi muakkidat. Jadi ungkapan atau kalimat yang ditegaskan atau dikuatkan dengan 3 penguat. Yang pertama ada lamnya, kemudian ada qadnya, dan di sana ada qasam. Maka takdirnya wallahi laqad kuntu, demi Allah aku telah menggosok
yaitu air mani yang ada di baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fungsinya adalah untuk taukid tathbitil hukmi fi dhihni sami, untuk menguatkan bahwasanya Aisyah benar-benar melakukan hal itu supaya orang yang mendengar dia itu percaya. Kemudian kata Aisyah, afrukuhu, aku telah menggosoknya. Jadi aku telah menggosoknya. Ini menunjukkan bahwasanya air mani yang ada di baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan kering. Jadi dalam keadaan yabisan atau dalam keadaan kering. Kemudian fayusalli fihi, maka huruf fa di sini litakib, artinya setelah digosok oleh Aisyah langsung Nabi gunakan untuk sholat. Jadi bajunya langsung Nabi gunakan untuk sholat. Baik, kemudian faedah yang bisa kita petik atau kita ambil dari hadis ini, yang pertama, toharatu maniyil adami. Hadis ini dalil yang menunjukkan air mani manusia itu suci. Jadi air mani itu suci. Wa anna hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ghuslu ratbihi. Dan di antara petunjuk yang Nabi ajarkan, ketika air mani itu basah, maka caranya dengan dicuci. Wa farqu yabisihi, namun ketika dia kering, sudah mengering, maka dia digosok. Wa hadza dalilun ala taharatihi, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, maka tata cara membersihkan yang berbeda ini merupakan dalil yang menunjukkan ala taharatihi, bahwasanya air mani itu suci. Wa adamu najasatihi, dia tidak najis. Kenapa? Li'anna farqat thawbi minhu yabisan, karena Aisyah yang dia menggosok baju Nabi, menggosok air mani yang ada di baju Nabi yang yabisan dalam kondisi kering. Wa sholatuhu fihi, dan Nabi menggunakan baju tersebut untuk sholat, min ghairi guslin, tanpa dicuci sama sekali, dalilun ala toharotihi, maka ini menunjukkan bahwasanya air mani itu suci. Oleh karena itu para ulama membahas terkait apakah air mani itu suci atau najis. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait masalah ini. Maka para ulama katakan fadoh talafal ulama, jadi faqadih talafal ulama fi hukmi maniyir rajul, hal huwa tahirun au najisun. Maka para ulama berbeda pendapat terkait status air mani laki-laki, apakah dia najis atau suci. Ala thalathati aqwal, ada 3 pendapat dalam masalah ini. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, annahu najisun, air mani itu najis. Kalbaul, seperti air kencing. Fayajibu ghusluhu, maka wajib dicuci rotban wa yabisan, baik bentuknya basah atau sudah mengering. Minal badan wa thawb, baik itu menempel di badan atau di baju. Dan ini merupakan pendapat Imam Malik. Maka ini pendapat Imam Malik. Maka disebutkan oleh sebagian ulama Malikiyah, fa ammal maniyu fahuwa minal adami najisun bila iskalin. Adapun air mani manusia, maka statusnya najis bila iskal, tanpa ada keraguan dalam masalah ini. Ini pendapat Imam Malik dan ulama Malikiyah, bahwasanya air mani itu najis, statusnya seperti air kencing, baik dia basah atau kering, maka cara membersihkannya dengan dicuci. Dicuci dengan air. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, annal maniyya najisun. Air mani itu statusnya najis, wa yujzi'u farqu yabisihi, namun berbeda cara membersihkannya. Ketika kondisinya kering, yujzi, maka cukup farqu yabisi, cukup digosok. Dan ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah. Ini pendapat ulama Hanafiyah. Maka sebagian ulama Hanafiyah mengatakan wal maniyu najisun yajibu ghusluhu.
air mani itu najis, wajib untuk dicuci. Ingkana rutban, kalau dia basah. Jadi kalau dia basah, statusnya cair, maka dia wajib dicuci. Fa'idha jaffa ala thawb, namun kalau dia kering di baju, ajza'a fihi al-farqu, maka cukup digosok. Maka dia cukup digosok. Di antara dalil yang digunakan oleh ulama Hanafiyah ya hadis ini. Hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab beliau Umdatul Ahkam, yaitu hadis Aisyah. Yang mana Aisyah radhiyallahu taala anha di antaranya ketika itu di redaksi yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaksilul mani thumma yahruju ila shalah fi dzalika thawb wa ana anduru ila atharil ghusli fihi. Kata Aisyah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci air mani beliau yang ada di baju, kemudian beliau keluar salat fi dzalika thawb, memakai baju tadi. Berarti ini dalam riwayat yang lain air maninya bentuknya basah dan Nabi mencucinya. Dan Aisyah katakan wa ana anduru ila atharil ghusli fi, dan aku melihat noda bekas cucian yang ada di baju beliau. Jadi noda cucian yang ada di baju beliau. Dalil yang lain hadis ini tadi, kuntu afrukuhu idza kana yabisan wa aghsiluhu idza kana rutban. Aku menggosoknya kalau mani tersebut kering dan aku mencucinya jika dia basah. Dan ini pendapat yang kedua. Ulama Hanafiyah menyatakan statusnya najis, namun berbeda cara membersihkannya. Apabila basah dicuci, kalau dia sudah mengering cukup digosok. Al-qaulu tsalis, pendapat yang ketiga, annal maniyya thahirun, air mani itu suci. Mustaqdirun, namun dia ya tentu menjijikkan. Kal mukhat wal busaq, sebagaimana ingus, sebagaimana ludah, air ludah dan ingus. Wa huwa madhhabus Syafi'iyah wal Hanabilah, dan ini merupakan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Oleh karena itu Imam Syafi'i dalam kitab beliau mengatakan wal maniyu laisa binajisin. Air mani itu tidak najis. Ini pendapat ulama Syafi'iyah. Demikian juga pernyataan dari Imam Syafi'i mengatakan wal maniyu laisa binajisin. Air mani itu tidak najis. Apa dalilnya? Ya hadis ini. Hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani ini, yaitu Aisyah mengerik atau beliau menggosok air mani yang kering di baju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana najisan, seandainya mani itu najis, lamma sahhatis sholatu illa ma'a ghuslihi, maka sholat Nabi langsung pakai baju beliau yang mani yang kering tadi digosok oleh Aisyah itu enggak sah kecuali ma'a ghusli, setelah dicuci. Ka ghairihi minal najasat, sebagaimana status najis-najis yang lain, yaitu dicuci terlebih dahulu. Oleh karena itu wallahu a'lam bishawab, pendapat yang lebih kuat dari tiga pendapat ini warrajih huwal qaulu tsalis, pendapat yang ketiga, annal maniyya thahir, air mani itu suci, ya hanya saja dia tentu sesuatu yang boleh jadi orang melihatnya jijik dan seterusnya. Maka membersihkannya, menggosoknya belum tentu menunjukkan bahwasanya hal tersebut sesuatu yang najis. Oleh karena itu di sini tidak setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan statusnya najis. Jadi tidak setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik jalan depan atau jalan belakang, maka itu statusnya najis. Kalau baul, air kencing, demikian juga madi, wadi, maka benar dia najis. Tapi ada pengecualiannya, di antaranya al-mani. Oleh karena itu, ini pendapat dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Dhahiriyah. Dan ini juga yang dipilih oleh Ibnul Mundhir rahimahullahu ta'ala. Maka dalam Al-Israf beliau mengatakan, al-maniyyu tahirun wala a'lamu dalalatan min kitabi wala sunnatin wala ijma' yujibu ghusluhu. Jadi air mani itu suci.
Maka aku tidak mengetahui dalil yang menunjukkan baik dari Al-Quran, hadis Nabi atau kesepakatan para ulama yujibu ghusluhu yang wajib untuk dicuci. Buktinya apa? Dalam hadis ini ketika air mani itu kering, Aisyah hanya menggosoknya. Demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau menjelaskan akan hal ini juga beliau berpendapat sama, bahwasanya air mani dia itu suci. Jadi air mani itu suci. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti' beliau mengatakan wa yustasna min dzalika aidon al-mani, dikecualikan dari sesuatu yang keluar dari dua jalan yang dia najis, berarti statusnya enggak najis adalah mani. Wa huwa kharijun minas sabil, dan ini termasuk sesuatu yang keluar dari jalan tadi. Fahuwa dakhilun fi umumi qaulihi, maka ini masuk dalam keumuman ya penulis dari yaitu yang di sini yang disarah oleh Syekh Utsaimin, likulli kharijin, segala sesuatu yang keluar, lakinnahu tahir, akan tapi statusnya suci. Maka wa tahir la yajibu al istinja'u lahu, yang namanya dia statusnya suci, maka tidak wajib seorang dia yaitu istinja atau membersihkannya. Dan ini juga pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam Majmu' Fatawa beliau katakan al-maniyu tahir. Jadi air mani itu statusnya suci. Jadi air mani itu statusnya suci. Demikian juga tadi disampaikan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan dalam Majmu' Fatawa beliau, wa ammal maniyu fas-sahih annahu tahir. Adapun air mani, pendapat yang sahih, pendapat yang benar, annahu tahir, dia suci. Kama huwa madhabus Syafi'i wa Ahmad fi al-mashhuri anhu, sebagaimana ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad yang masuk dari beliau. Jadi kesimpulannya sebagaimana yang dikuatkan juga oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam Mauridul Afham, demikian juga oleh para ulama yang lain. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga beliau menyebutkan di dalam Syarah Umdatul Ahkam bahwasanya status air mani itu suci. Oleh karena itu, kaidah yang disebutkan oleh sebagian fuqaha, kullu ma kharaja minas sabilain fahuwa najisun, segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu najis, maka kata Syekh Utsaimin, qaidatun munkharimah, maka ini kaidah yang munkharimah, yang bermasalah. Walaisat muttaridah, bukan kaidah yang baku, yang konsisten setelah diteliti masing-masing yang keluar dari dua jalan itu apa. Masing-masing yang keluar dari dua jalan itu apa. Bahkan sebagian ulama, dan insya Allah ini pendapat yang kuat, rutubatul mar'ah, keputihan wanita, itu dia statusnya suci. Yang dibahas oleh para ulama terkait tentang rutubah. Jadi terkait tentang rutubah seorang wanita yang dia mengalami keputihan, apa status rutubatul mar'ah atau rutubatu farjil mar'ah. Maka terkait dengan hal ini, wallahu a'lam bishawab, pendapat jumhur atau mayoritas para ulama Hanafiyah, demikian juga Syafi'iyah dan Hanabilah, rutubatu farjil mar'ati tahiratun, keputihan yang keluar dari seorang wanita, maka itu statusnya suci. Jadi statusnya suci. Oleh karena itu, dari sini benarlah apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tidak setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik jalan depan atau jalan belakang, dia itu najis. Jadi enggak semuanya najis. Oleh karena itu yang menarik, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan terkait dengan hal ini, yaitu dalil secara akal. Jadi dalil secara akal juga menunjukkan demikian. Maka beliau menyebutkan kisah tentang seorang yang dia Yunadiru Ibnu Aqil rahimahullah
mendebat Ibnu Aqil fi hadhil mas'alah dalam masalah ini. Wa Ibnu Aqil yaqul, Ibnu Aqil mengatakan innal maniyya thahir. Air mani itu suci. Wadaka yaqulu najisun, dan laki-laki ini mengatakan air mani itu najis. Wa alat aswatuhum, dan mereka berdua mengangkat suaranya. Faqala rajulun lahuma, atau laki-laki ini mengatakan masa'nukuma, apa yang bagaimana kondisi kalian? Maka qala beliau mengatakan kuntu aliju ala an aqul inna aslaka tahir wa huwa ya'ba illa ayyakuna asluhu najisan. Maka aku katakan bahwasanya asal dia itu dari air yang suci, malah dia enggak mau ya. Malah dia mengatakan apa? Ayyakuna asluhu najisan, asalnya dari sesuatu yang najis. Jadi ketika didebat oleh Ibnu Aqil demikian, maka ketika dikatakan air mani itu suci, itu asalmu, itu suci, enggak mau malahan dia. Maka dia mengatakan bahasanya air mani itu najis. Oleh karena itu, wallahu a'lam bishawab, sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya air mani itu pendapat yang kuat, atau toharatul manil adami. Air mani manusia itu statusnya suci. Baik, dan faedah yang kedua. La ta'arada baina hadithil ghusli wa hadithil farqi. Maka tidak ada pertentangan antara hadis mencuci air mani dan menggosoknya. Jadi kedua hadis ini tidak kontradiktif. Kenapa? Li'imkanil jam'i, mungkin untuk dikompromikan. Wadhalika, gimana caranya? Bihamlil ghusli ala istihbabi wat tandif. Maknanya adalah mencuci. Jadi mencuci air mani yang ada di baju itu hukumnya sunnah. Jadi hukumnya sunnah. La alal wujub, bukan wajib. Jam'an bainal adillah, dalam rangka untuk mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Kenapa? Li'annal ghusla la yadullu ala najasatis syai'. Karena mencuci itu tidak menunjukkan sesuatu itu najis. Jadi kalau ada sesuatu yang dicuci, itu belum tentu yang dicuci itu najis. Fa innahu la mulazamata bainal ghusli wat tanjis. Karena tidak ada korelasi, kelaziman antara sesuatu yang dicuci dengan benda yang dicuci itu statusnya najis. Li jawazi ghuslit tahirat, karena boleh seorang dia mencuci sesuatu yang suci, misalkan turab, misalkan bajunya terkena debu, watin terkena lumpur, waduhan terkena minyak dan selainnya. Mimma yusibu al badan awit thawb, yang itu mengenai badan atau baju seseorang. Thumma, kemudian, innahu lam yathbut amrun bi ghuslil mani. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan perintah untuk mencuci air mani. Semuanya mutlaqul fi'il, perbuatan Nabi. Enggak ada perintah dari Nabi. Semuanya adalah perbuatan dari Nabi SAW. Dan para ulama sebutkan kaidahnya, wa mutlaqul fi'li, sekedar perbuatan Nabi, la yadullu ala syai'in zaid alal jawaz. Maka dia tidak menunjukkan sesuatu yang lebih daripada sekedar boleh. Jadi perbuatan Nabi itu menunjukkan bolehnya hal tadi. Tidak lebih daripada itu. Atau minimal kita katakan sebagaimana tadi mengkompromikan dalil, itu hukumnya dianjurkan. Tidak sampai derajat wajib. Faedah berikutnya. Jawazus sholati bithawbir radbi. Hadis ini dalil, bolehnya seorang dia sholat memakai baju yang masih basah. Wa in asabahu syai'un minal awsakh at-tahirah kat-turabi wat-tin. Apabila bajunya itu terkena syai'un minal awsakh at-tahirah, sesuatu yang kotor namun statusnya suci seperti debu, lumpur dan selainnya, fa innahu la yunajjisu. Maka hal-hal tadi tidak menjadikan bajunya najis. Jadi boleh seorang dia sholat, bajunya terkena lumpur, ya, bajunya terkena debu dan seterusnya, karena status sesuatu yang kotor tadi dia tahirah, statusnya suci. Baik, dan faedah yang keempat, ini faedah yang penting.
annahu yambagi lil mar'ati, sepatutnya seorang istri, seorang wanita, antatafakkadu thiyaba zawjiha bitandif wal ghusli. Maka dia memperhatikan baju suaminya. Baju suaminya diperhatikan, dibersihkan, dicuci, wa nahwihi dan yang semisalnya. Kalau tempat kita disetrika misalkan. Kalau enggak ya dia berarti dalam hal ini ya dia berusaha untuk berkhidmah kepada suaminya. Dia perhatikan baju suaminya seperti apa, kebersihannya, kerapiannya diperhatikan. Khususan idza kana min amrin yata'allaqu biha, terlebih lagi kalau dia melihat ada kotoran yang menempel di baju suaminya. Maka sepatutnya seorang dipastikan rapi dan seterusnya. Baik, kemudian bagi orang yang dia mengikuti orang lain, an yunkila ahwalal muqtada bihi, dia menukilkan kondisi orang yang diikuti, yang diteladani, wa in kana yustahya min dzikriham fil adah, meskipun dia malu apabila menyebutkan hal itu fil adah, biasanya dia malu. Kalau dia sebutkan kepada manusia dia malu. Maka namun demikian dia tetap nukilkan untuk apa? Liyuk tadabiha, supaya bisa diteladani. Maka harusnya Aisyah dalam hal ini ya tentunya beliau malu ketika menjelaskan bagaimana beliau mencuci atau menggosok yaitu air mani yang ada di baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi karena dalam rangka menyampaikan ilmu, liyuk tadabiha, supaya orang dia tahu hukumnya, maka dalam hal ini Aisyah menyampaikannya. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan hal itu. Oleh karena itu jangan sampai rasa malu itu menghalangi seseorang untuk mempelajari ilmu. Jadi untuk mempelajari ilmu. Sudah sering kita kesampaikan, la yata'allamul ilma mustahyin wala mustakbir. Enggak akan dapat ilmu orang yang malu atau orang yang sombong. Jadi apabila seorang dia malu untuk belajar, ya enggak akan dapat ilmu. Atau dia sombong merasa sudah bisa, ya, pengetahuannya sudah banyak, ngajinya sudah lama bertahun-tahun, akan tapi ya dia sombong untuk hadir di majelismu, mendengarkan kajian, akhirnya apa? Dia tidak dapat ilmu. Atau seandainya dapat ilmunya ya itu saja, tidak akan berkembang, tidak akan bertambah. Oleh karena itu hendaknya seorang ketika belajar, maka dia dalam hal ini pasang niatnya dengan ikhlas. Tujuan dia belajar adalah untuk menghilangkan kebodohan darinya dan untuk mengamalkannya. Jadi untuk diamalkan. Jadi apa yang kita pelajari untuk diamalkan sehingga ilmu seseorang itu berkah. Maka di antara sebab orang ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit itu berkah apabila seorang dia mengetahui sesuatu kemudian dia amalkan. Jadi kemudian dia amalkan. Baik, kemudian faedah berikutnya fadlu Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dalil yang menunjukkan keutamaan Aisyah. Wa khidmatuha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang istri yang sangat berkhidmah dalam melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau istri yang benar-benar melayani suaminya. Fayukhadu min dzalik, maka diambil dari hal ini al-hathu ala khidmatil mar'ati zaujah. Hendaknya seorang istri dia benar-benar berkhidmah atau melayani suaminya. Fi ghusli thiyabi, dalam mencuci pakaian, wa tandifi manzilih, membersihkan rumahnya, wa tabkhi ta'amihi, memasak makanannya. Ini di antara bentuk khidmah seorang istri kepada suami. Dan ini ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita katakan ya, seorang istri yang baik itu istri yang berkhidmah kepada suaminya. Jadi jangan hanya istrinya sukanya dandan saja ya, nggak mau masak, nggak mau nyuci baju ya, nggak mau nyuci piring, pokoknya dia dandan saja pokoknya. Ya tidak demikian ya. Maka kalau kita berusaha meneladani Aisyah radhiyallahu taala anha,
bagaimana muamalah Aisyah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau seorang istri, seorang wanita yang berkhidmah kepada suaminya. Sehingga dari sini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, min dalika al-hathu ala khidmatil mar'ati zaujaha. Di dalam hadis ini ada motivasi bagi seorang istri untuk berkhidmah kepada suaminya. Berkhidmah kepada suaminya apa? Ghusli thiyabi, cuci bajunya, ya. Tandifi manzili, bersihkan rumahnya, jadi nyapu rumah. Maka ini berpahala. Mencuci baju suami berpahala. Membersihkan nyapu rumah berpahala. Tabkhi ta'amih, yani menyiapkan makanan untuk suami juga berpahala. Wa nahwi dzalika mimma jarat bihil ada, dan semisal itu yang itu memang menjadi kebiasaan atau adat istri terhadap suami. Nah, tentu masing-masing daerah, masing-masing tempat berbeda. Tapi secara umum, apalagi di negeri kita, yang namanya istri ya berkhidmah kepada suami ini. Wa huwa min husnil, dan ini termasuk di antara bentuk bermuamalah yang baik. Wa jamilis suhbah, jadi seorang istri dia termasuk perbuatannya yang indah, yang bagus untuk suaminya. Wa kamalil iktida, demikian juga kesempurnaan dia dalam meneladani Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karena itu, sekali lagi seorang istri ya enggak hanya macak saja ya, enggak hanya dandan saja di hadapan suaminya, namun dia juga menunaikan ya, berkhidmah kepada suaminya, yang itu memang menjadi pekerjaan rumah baginya. Jadi menjadi pekerjaan rumah baginya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau juga mengatakan, annal mar'ata yajuzu li zawjiha an yastahdimaha. Maka hadis ini dalil seorang suami dia boleh untuk menjadikan istrinya berkhidmah kepadanya. Wa hadza mimma jarat bihil adah mundu ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebiasaan sejak zaman Nabi ila yaumina hada, sampai hari kita sekarang. Jadi sampai sekarang ini ya demikian. Yang jadi kebiasaan yang namanya istri melayani suami. Namun ingat kata beliau, walakin fiha jara bihil urf, akan tapi sesuai dengan adat, sesuai dengan kebiasaan. Oleh karena itu Allah katakan wa asiruhunna bil ma'ruf. Jadi pergaulilah mereka, istri-istri kalian, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, sesuai dengan adat kebiasaan. Ya, istrinya suruh macul ya nggak bisa ya. Ya. Atau istrinya punya yang sesuai dengan pekerjaan wanita lah, sesuai dengan pekerjaan wanita. Ya, istrinya suruh jadi kuli bangunan atau suruh jadi ojol, ya gimana dia yang demikian. Jadi nggak sesuai yang demikian. Jadi sesuai dengan pekerjaan wanita dia di rumah seperti apa, maka itu tidak mengapa. Dan itulah yang memang ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian faedah yang lain yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau katakan, yang bagi lil insan an yuzilal ada an thawbi. Hadis ini dalil sepatutnya seseorang menghilangkan kotoran yang ada di bajunya. Menghilangkan gangguan ya, ada itu gangguan yang ada di bajunya. Meskipun hal tersebut boleh jadi bukan sesuatu yang kotor. Lianna Aisyah radhiyallahu anha kanat taksilul maniyya ma'a annahu laisa biqadirin, yaitu Aisyah itu mencuci air mani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun itu status yang enggak kotor, wala najis, tidak najis, ala qouli rajih, menurut pendapat yang kuat yang tadi sudah dibahas. Bahasanya kalau ada sesuatu yang mengganggu di baju, maka itu hendaknya dihilangkan, yaitu dihilangkan. Kalau kotor ya dibersihkan. Meskipun yang demikian itu belum tentu sesuatu yang kotor itu najis. Oleh karena itu, ketika Nabi menjelaskan apa itu sombong, ya, apa itu sombong, Nabi katakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar darah kesombongan.
Kemudian qalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadana yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Wahai Rasulullah, kami itu suka kalau baju kami itu bagus, sendal kami juga bagus. Faqala, maka Nabi katakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Wal kibr batarul haq wa ghamtun nas. Yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah batarul haq, seorang dia menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain. Itulah yang dimaksud dengan kesombongan. Adapun kalau orang dia suka memakai baju yang bagus, memakai sendal yang bagus, ya, atau kendaraannya bagus, maka yang demikian tidak masalah. Asalkan benar-benar di dalam hatinya tidak terbetik bahwasanya dia itu ujub, dia itu merasa lebih tinggi di hadapan manusia dengan hal tadi. Nah, itu yang terlarang, itu yang jadi masalah. Dan itu potensi demikian ada. Jadi potensi untuk sombong dengan kelebihan yang kita miliki itu ada. Baik orang memiliki kelebihan harta, kelebihan ilmu, atau keindahan fisik, atau apapun yang dia miliki, yang dia pandang itu lebih dibandingkan orang lain, itu ada potensi untuk menjadikan dia sombong atau merasa lebih tinggi, lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Padahal tidak boleh demikian. Ya, kalau orang dia sudah sombong, akhirnya apa? Dia rendahkan orang lain, dan ini termasuk perbuatan dosa. Dan merendahkan orang lain berarti hatinya bermasalah. Oleh karena itu ada penjelasan yang menarik dari para ulama. Kenapa orang yang suka mencela, orang yang suka mengumpat, itu hukumannya maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka allati tattali'u alal afidah. Yang api neraka itu membakar sampai ke dalam hatinya. Wailul likulli humazatil lumazah. Jadi sungguh celaka orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela, maka dia nanti kelak akan dimasukkan ke dalam neraka khutamah allati tattali'u alal afidah, yang api neraka tersebut membakar sampai ke dalam hatinya. Di antara penjelasan para ulama, karena orang yang suka mencela, merendahkan orang lain, maka di dalam hatinya itu ada kesombongan. Jadi hatinya bermasalah, sehingga di sini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sampai api neraka itu dirasakan oleh hatinya. Oleh karena itu ketika Nabi menjelaskan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Bihasbi mri'im minasar an yahkira akhahul muslim. Cukup seorang dia melakukan keburukan an yahkira akhahul muslim, kalau dia meremehkan, merendahkan saudaranya seorang muslim. Apa kaitannya takwa itu letaknya di dada dengan tadi meremehkan orang lain? Untuk menunjukkan orang yang dia suka mencela, suka merendahkan orang lain, berarti tidak ada ketakwaan yang ada dalam hatinya. Hatinya bermasalah. Hatinya sedang bermasalah. Sehingga orang yang suka mengumpat dan mencela nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan api neraka tersebut tattali'u alal afidah. Maka dia akan sampai untuk memanaskan atau dirasakan oleh hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita kaji dalam kajian kita malam hari ini terkait hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala tentang bayan sifati izalatil mani minat thawb, tata cara membersihkan air mani dari baju. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang terlebih dahulu, nanti kalau ada yang disampaikan atau ditanyakan terkait pembahasan kita pada malam hari ini, dipersilakan. Silakan Anda. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, disampaikan, silakan. Tidak ada, sudah jelas ya, insyaallah.
Baik, jika memang tidak ada, maka kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Oh ada, ya silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertanyaannya? Mohon diulang. Oh, karena dingin, tayamum tidak Oh gitu. Berarti ini pembahasan terkait kapan seorang dia boleh bertayamum. Jadi tayamum itu dibolehkan idza kana adimal ma, ketika seorang dia tidak mendapati air atau ada air namun al mutadarraru bisti'malih. Dia akan dapat mudarat jika menggunakannya. Jadi asalnya tayamum dibolehkan ketika kita tidak mendapati air. Atau air melimpah, namun kalau kita menggunakannya, kita dapat mudarat. Nah, oleh karena itu kondisi dingin, maka sebisa mungkin ketika air ada, dia masak airnya. Jangan langsung tayamum, dia panaskan airnya, pokoknya dimasak sehingga airnya anget, ya dia bisa melakukan hal itu. Maka tidak boleh seorang dia pindah ke tayamum apabila tidak ada alasan yang kuat yang dibolehkan oleh syariat. Dan kondisi dingin itu bukan alasan dia harus tayamum, kecuali dia sakit. Dia ada luka di situ. Kalau terkena air, lukanya semakin parah atau akan semakin lama untuk sembuh, maka dia boleh tayamum. Tapi kalau sekedar dingin dan bisa diusahakan yang lain dengan memasak air terlebih dahulu, dipanaskan airnya sehingga itu tidak memberikan mudarat apa-apa ke seorang yang dia berwudu atau mandi, maka yang demikian dia tetap menggunakan air. Jadi dia tetap menggunakan air. Jadi kalau orang misalkan kondisi junub di malam hari, ya, kemudian kondisi juga sangat dingin, apakah boleh dia langsung tayamum? Dilihat juga. Kalau ada air yang bisa dipanaskan, bantu dia dan dia bisa mandi dengan air tadi, maka dia tidak boleh tayamum. Ya, tidak boleh memilih tayamum, padahal air bisa digunakan dan dikondisikan sebisa mungkin sehingga itu tidak memberikan mudarat baginya. Jadi demikian jawabannya, insyaallah bisa difahami. Artinya meskipun itu rukhsah namun ada syaratnya, jangan sampai kita bermudah-mudahan mengambilnya, padahal yang demikian itu kita bisa mengusahakan untuk tetap bersuci, baik itu berwudu ataupun mandi dengan menggunakan air. Jadi direbus dulu, ya, dipanaskan dulu, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jadi ada pertanyaan, ya kan? Silakan. Silakan, Pak. Iya. Iya, jadi kita perlu dibedakan antara status benda yang keluar dari dua jalan, demikian juga apabila ada sesuatu yang keluar dari dua jalan. Maka para ulama sebutkan, yang keluar dari dua jalan, baik dia mu'tad atau ghairul mu'tad, yang biasa keluar air mani, kemudian baul, air kencing, wadi, mati, dan seterusnya, atau ghairul mu'tad, misalkan keluar darah, atau bahkan keluar dut itu ulat, atau yang semisalnya, atau kerikil misalkan, maka itu membatalkan wudu. Dia pendapat yang kuat, semuanya membatalkan wudu, sehingga, tapi apakah mesti najis? Ya belum tentu. Jadi yang keluar dari dua jalan itu, dia membatalkan wudu, bisa jadi dia nanti hadasnya hadas kecil atau hadas besar. Air mani termasuk hadas besar. Jadi apabila seorang dia keluar air mani, ini termasuk hadas besar. Oleh karena itu wajib mandi. Maka nanti di hadis setelahnya dibahas tentang wujubul ghusli minal jima. Wajibnya mandi karena seorang dia berhubungan biologis dengan istrinya. Baik keluar mani atau tidak, nanti pendapat yang kuat dia wajib mandi. Tapi kalau keluar mani seorang mimpi, keluar air mani, maka wajib mandi. Kalau dia dalam kondisi berpuasa, puasanya tetap sah kalau kondisinya bermimpi. Tapi dia tetap wajib untuk
untuk mandi. Jadi ini ada pembahasan sendiri. Namun tidak setiap yang keluar dari dua jalan tadi statusnya najis. Jadi statusnya najis. Jadi ini kalau mandi itu kan pembahasan dalam masalah dia berhadas atau tidak. Jadi mandi, berwudu itu kan karena hadas kecil atau hadas besar. Nah, yang kita bahas di sini bendanya itu najis atau bukan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin yang terakhir. Ya, silakan. Iya. Iya, berarti ini pembahasan apa hukum menyentuh kemaluan. Apakah dia membatalkan wudhu atau tidak? Benar, Nabi SAW belum mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaknya dia berwudu. Maka hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Illa bihail, kecuali karena ada pembatas, nggak langsung disentuh. Nah, sebagian ulama katakan bahwasanya yang demikian itu kapan wudunya batal? Bisahwatin. Kalau dia menyentuhnya dengan sahwat, maka wudunya batal. Kalau menyentuh biasa, maka sebagaimana anggota tubuh yang lain tidak batal. Oleh karena itu dalam rangka kehati-hatian, wallahu a'lam bishawab, apabila antum mandi, sudah berwudu, sebelumnya sudah kita jelaskan tata cara mandi, kemudian di pertengahan ternyata menyentuh kemaluan, maka yang demikian sebaiknya berwudu. Karena menyentuhnya bukan pakai handuk, ya kan? Menyentuhnya pakai langsung, maka sebaiknya berwudu, mengingat sebagian ulama katakan bahwasanya siapapun yang dia menyentuh kemaluan maka membatalkan wudu. Maka meskipun dia sudah mandi, maka sebaiknya nanti dia berwudu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian yang bisa kita kaji, kita sampaikan dalam kajian kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika kurang jelas. Nanti silahkan ditanyakan ke ustadz yang lain. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka